Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Syaufi Syafi'i. NIM saya 20000005202. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam lembar kerja mahasiswa listrik statis dan dinamis. Baik, di sini masuk saya lebih sampai. Saya akan menunjukkan hasil dari praktek saya dari rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian dengan lampu tidak menyala. Berikut ini adalah foto rangkaian yang pertama, yaitu foto rangkaian lampu menyala di sebelah kiri, dan di sebelah kanan, yaitu rangkaian dengan lampu yang tidak menyala. Yang kedua, arah dari elektron. Ini bisa kita lihat ketika lampu menyala, arah elektron akan berjalan ke kanan mengikuti jalur. Dan di sini yang ketika saklar diputuskan, elektron tidak berjalan dan lampu tidak akan menyala. Ketiga adalah arah arus listrik. Bisa kita lihat di sini yang gambar yang pertama, yaitu ada saat saklar disambungkan, arah arus listrik akan berjalan ke kanan, mengakibatkan lampu menyala. Dan saat saklar diputuskan, aliran arus listrik pun tidak ada, dan lampu pun tidak menyala. Itu adalah hasil pengamatan saya yang kedua. Itu pengamatan kedua. Gambar A yaitu saat baterai saya kasih tegangan 9 volt, dan besar kuat arus yang didapatkan yaitu ada 0,90 ampere. Lalu yang kedua, gambar B, yaitu adalah saat baterai dikasih tegangan 10,80 volt. Kemudian besar kuat arus yang terjadi yaitu adalah 1,08 ampere. Lalu gambar C, yaitu ketika baterai diberikan tegangan 12,60 volt, sehingga kuat arus yang didapatkan yaitu adalah 1,26 ampere. Kemudian gambar D, ketika baterai diberikan tegangan 14,40 volt. Hasilnya
Besar kuat arus yang didapatkan yaitu adalah 1,44 ampere. Lanjut yang kelima atau gambar E, jika tegangan baterai 18 volt, besar kuat arus yang didapatkan yaitu adalah 1,80 ampere. Hasil pengamatan ketiga yang saya katakan, bisa kita lihat hasilnya. Yang pertama, saat saya memberikan kuat arus sebesar 2,70 ampere dan tegangan 9 volt, daya yang didapatkan yaitu adalah 24,3 dan energi yang didapat yaitu 243, yaitu 480. Dan rangkaian yang kedua, saat kuat arus yang didapatkan 0,60 ampere dan tegangan 9 volt, daya yang didapatkan yaitu adalah 5,4 dan energi yang pertama 54, energi yang kedua yaitu 108. Dan di sini rangkaian yang ketiga, saat kuat arus yang didapat yaitu 0,45 ampere dan tegangan yaitu 9 volt, daya yang didapatkan yaitu 4,05. Lalu energi yang pertama yaitu 40,5 dan energi yang kedua 81. Bagian F, diskusi. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat dinyalakan lampu? Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah, menurut saya, dengan rangkaian tertutup, di mana rangkaian tersebut terhubung sehingga pada rangkaian tersebut mengalir aliran listrik, atau juga rangkaian listrik yang mempunyai arus dan saling menyambung dan dialiri dengan arus listrik ketika saklar tertutup. Maka saklar akan mengalirkan arus listrik sehingga membuat beban menyala. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup. Rangkaian tertutup merupakan rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Sambungan antara baterai, lampu, dan kabel atau sambungan lainnya terhubung sehingga menyebabkan rangkaian tertutup. Listrik yang tertutup akan menghasilkan nyala lampu. Arus listrik mengalir karena pada ujung kawat menghantar memiliki banyak elektron yang terhubung dengan kutub negatif baterai, dengan dikatakan dengan potensial listrik. Selanjutnya, selesai. Rendah, sedangkan ujung kawat menghantar lainnya memiliki sedikit elektron yang terhubung dengan kutub positif. Baterai memiliki potensial listrik yang tinggi. Aliran arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah, sedangkan arah aliran elektron adalah sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke tinggi, atau juga dari kutub negatif ke kutub positif. Selanjutnya, ketiga, bagaimana perbandingan besar kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan?
Besar arus listrik yang mengalir sebanding dengan besarnya benda potensial atau tegangan. Sementara tegangan dan benda potensial dianggap sama walaupun sebenarnya keadaan memiliki konsep berbeda. Untuk menghilangkan kesebandingan itu, maka perlu ditambah konstanta yang dikenal dengan hambatan R, sehingga V sama dengan I kali R, di mana V yaitu volt, I adalah kuat arus, ampere, dan R adalah hambatan, yaitu OHM, atau V per I sama dengan R, atau juga V sama dengan I kali R. Lanjut yang keempat, jumlah muatan yang dipindah pada kawat menghantar 0,6 kolom dan arus mengalir pada kawat menghantar selama 60 detik. Berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Ketahui I sama dengan kuat arus listrik, I sama dengan besar muatan listrik, T sama dengan waktu. Jawab, I sama dengan 0,6, T sama dengan 60 sekon. Ditanya I sama dengan I per T. I sama dengan 0,6 C per 60 S sekon. I sama dengan 0,01 ampere. Maka hasilnya itu adalah I sama dengan 10 mA. Lalu yang kelima, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan kedua, buatlah grafik hambatan antara besaran tegangan dan kuat arus listrik. Di sini adalah gambar dari praktek saya yang kedua. Tegangan itu yang berwarna biru, berawal dari 9 volt sampai 18 volt. Sedangkan kuat arus yang didapatkan lalu yang keenam, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding apabila pada hambatan tetap. Bila kuat arus listrik bertambah besar, nilai tegangan V-nya pun bertambah besar. Bila kuat arus berkurang, maka tegangan juga berkurang. 7. Hasil pengamatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dengan energi listrik. Pilih salah satu kolom. Baik, di sini saya memilih salah satu kolom. Garis biru yaitu kuat arus ampere. Dan garis yang merah marun yaitu energi listrik. Lanjut ke nomor 8. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dengan energi listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian listrik tiap detik, sedangkan energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik. Jadi energi listrik berbanding lurus dengan arus listrik. Jika kuat arus semakin besar, energi listriknya juga akan semakin besar. Lanjut nomor 9. Sebutkan filter digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 20 watt dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Diketahui yaitu R sama dengan 24 Ohm, I sama dengan 204 volt, 240 volt, T sama dengan 30 second. Ditanya yaitu W. W sama dengan V pangkat 2 T per R. W sama dengan 240 pangkat 2 dikali 30 per 24.
sama dengan 72.000 Joule per 72 kg. Nomor 10. Pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai 0,0600 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari. Satu buah lampu pijar 100 watt menyala 12 jam. 1 kali 100 kali 12 kali 31 sama dengan 37.200 watt, sama dengan 37,2 kilowatt. Harga tiap kWh yaitu Rp100. Rekening yang harus dibayarkan selama 1 bulan yaitu 37,2 kWh kali 100 yaitu 3.720 rupiah. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan buatan sebulan, apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Dari pengamatan ini, kita dapat mengetahui bahwa rangkaian kuat arus listrik yang dapat membuat lampu menyala adalah rangkaian tertutup dan dapat mengalirkan arus listrik jika rangkaian tersebut terbuka. Maka lampu tidak akan menyala. Lampu menyala disebabkan adanya arus listrik, aliran arus listrik dan aliran elektron, di mana arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, di mana potensial rendah ini bisa dikatakan dengan kutub negatif, dan potensial tinggi bisa dikatakan dengan kutub positif. Kemudian, kuat arus listrik, tegangan maupun energi saling berhubungan dengan energi listrik. Presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.